para jemaah rahman yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pengajian, mari kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Semoga dengan fadilah surah Al-Fatihah kita semua jemaah rahman selalu Allah lindungi, selalu menjaga, selalu kesehatan, dan juga para jemaah yang masih sakit di rumahnya, semoga Allah cepat sembuhkan. Ala hadhihi niyyah wa ala qiyamihi salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita mendengarkan kajian kita tadi besok ini yang akan dibawakan oleh guru kita Dr. Asmi Ismail SMA. Bismillah. Makan kesehatan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Baiklah, di kesempatan yang mulia ini sekalipun dalam keadaan hujan-hujanan, kita semoga tidak mengurangi semangat kita dalam mencari ilmu, dalam mencari atau mengambil keberkahan di waktu-waktu di mana pada waktu itu banyak keberkahan dan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai hadis tentang Rasul pernah dibilang enggak adil, Pak ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar dan beliau teringat dengan bahwa rahimallahu Musa, kata beliau. Semoga Allah merahmati Nabi Musa di mana beliau pernah juga disakiti dengan kata-kata oleh kaumnya, bahkan lebih besar lagi gitu, lebih dahsyat lagi ya. Lalu dia bersabar. Oke, ada hikmah kemarin tentang kenapa Nabi itu membagi beda-beda
Ya, setelah perang Hunain kemarin itu Pak ya. Setelah perang Hunain kemudian mendapat banyak ghanimah. Kemudian pada waktu itu Rasulullah membagi dalam hadis ini, hadis yang sahih ini dijelaskan ada 3 kelompok ya. Duanya disebutkan namanya itu, yang pertama Al-Aqra bin Habis, yang kedua Uyainah bin Hisn. Aqra bin Habis diberi oleh Nabi 100 onta ya. Kemudian Uyainah bin Husain juga 100 onta. Kemudian wa'ata nasan min asyrafil Arab ya, wa atharahum yauma idzin fil qismah. 2 orang ini kemudian ada sebagian pembesar-pembesar kaum Arab, kabilah-kabilah Arab pada waktu itu juga dilebihkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang laki-laki yang mengatakan ini enggak adil gitu kan. Berita itu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah ya. Kalau saya enggak adil kata Nabi, lalu siapa lagi yang bisa berbuat adil ya? Siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kamu bilang tidak adil, dikatakan tidak adil. Hikmahnya adalah ternyata di sini Rasulullah melebihkan itu, ternyata orang-orang ini memang beliau itu tokoh-tokoh, pembesar-pembesar Pak. Jadi hikmahnya adalah untuk menguatkan kekuatan Islam. Nah, ini ternyata hadis ini berkaitan juga dengan ya kecerdasan Rasulullah SAW dalam berpolitik. Jadi tokoh-tokoh suatu kaum itu memang dipegang oleh Nabi. Ya, karena kalau sudah megang tokoh-tokohnya gitu kan, ya yang bawah-bawahannya akan ngikut. Jadi tokoh-tokoh ini memang sengaja oleh Rasulullah SAW diberi lebih ya harta ghanimah tersebut agar memang menjadi kekuatan bagi Islam. Itu hebat ya. Ya kalau kita lihat di sini juga bukti Rasulullah itu juga bisa dan sangat lihai sekali dalam berpolitik ya. Politik untuk kepentingan agama ya tentu boleh gitu kan. Kita jadi teringat salah satu juga contoh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga sebelum hijrah dahulu beliau itu sering ngumpul atau menjadikan pos dakwah beliau di Mekah itu apa Pak? Rumahnya siapa? Darul Arqam. Itu juga termasuk politik ya. Al-Arqam bin Al-Arqam gitu ya. Kenapa Nabi memilih rumah si Al-Arqam ini ya? Itu memang siasat Nabi SAW. Ternyata Arqam ini dia itu hanya seorang pemuda yang nggak ada pengaruh nggak dikenal oleh orang Arab gitu loh. Nah, siasatnya apa? Karena kalau rumah dakwah, rumah untuk istilahnya menyampaikan dakwah, menguatkan sebuah ya kekuatan, jika dipilih rumah orang yang dikenal gitu ya, itu sangat mudah sekali untuk dicari ya. Sedangkan pada waktu itu dakwah di Mekah itu memang tertekan, kemudian sembunyi-sembunyi. Sengaja Rasulullah SAW mencari rumah orang yang tidak dikenal. Nggak mungkin ini seorang pemuda yang tidak ada apa-apanya ini ya. Nah, seolah-olah orang kafir Quraisy memang nggak tahu gitu bahwa Rasulullah sedang ya berdakwah, berjalan terus berdakwah, menyampaikan dakwah, kemudian ya mempersiapkan kekuatan ya, bersama orang-orang yang sudah masuk Islam. Itulah kehebatan Rasulullah dalam berpolitik ya, bersiasat namanya, itulah siasat. Ini juga bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan pembagiannya, bukan ini untuk istilahnya ya kolusi atau apa gitu Pak kalau di kita. KKN tidak ya, tetapi memang ada tujuannya. Orang yang mengatakan tidak adil itu sajalah mungkin dia belum tahu apa hikmahnya, kenapa harus dilebih-lebihkan. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yaitu hadis berikutnya ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza
aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahul 'uqubah fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Idza aradallahu bi 'abdihi khairan, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hambanya, ajjalalahul 'uqubah fid dunya, maka Allah menyegerakan, ya, uqubah. Apa uqubah itu, Pak? Sanksi atau balasan di dunia, ya. Dan apabila Allah menginginkan suatu kebaikan kepada seorang hamba, amsaka, ya, anhu bidanbihi hatta yuwafiya yaumal qiyamah. Kalau keburukan, Allah akan apa? Mengundur, ya, tidak disegerakan, ya, balasan, ya, diundur-undur sampai kapan? Sampai di akhirat nanti. Artinya apa? Sederhana sekali memang, ya, karena siksaan di dunia itu sungguh, ya, tidaklah sama beratnya dengan siksaan di akhirat. Nah, mungkin ini apa? Cara Allah memang begitu. Bapak dan ibu-ibu, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'izamil bala'i wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha, ya, wa man sakhita falahu sukht. Nah, lanjut, ya, dari yang di atas. Wa qala Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai juga dengan besarnya bala. Nah, besarnya pahala dan ganjaran kebaikan itu disesuaikan dengan besarnya cobaan dan ujian dalam hidup ini. Subhanallah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, idza ahabba qauman ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka, ya. Ujian itu jangan dikira semuanya bentuk murka dan benci, tetapi memang pada hakikatnya ada juga sebuah ujian itu memang bentuk cinta Allah kepada kita, Pak. Nah, faman radiya falahur ridha, barang siapa yang diuji oleh Allah, dia ridha, maka dia akan mendapatkan ridha Allah juga. Wah, ya. Wa man sakhita, ya, falahus sukh, dan barang siapa yang diuji oleh Allah, dia sakhit. Sakhita itu murka gitu, ya. Dia tidak ridha, maka dia pun juga akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kira-kira contohnya apa itu, Pak? Mungkin kita baca dulu apa lughatul hadisnya. Dari hadis Nabi yang di atas ada kalimat yuwafi. Yuwafi itu maknanya adalah ya'ti bidanbihi hamilan lahu ala kahilihi, ya. Memang apa? Yuwafi itu dibalas, dipenuhi gitu, ya, dipenuhi sanksi atau balasannya itu sesuai dengan apa? Dengan dosa yang dibawa, ya. Faman rodi itu, ya, ridho itu memang dia tidak bercampur-campur dengan apa istilahnya murka di awal cobaan, tidak. Memang penuh, Pak. Dari awal diuji itu dia memang sudah ridho gitu, ya. Mungkin ini perlu latihan gitu, ya. Memang berat sekali. Dan kita memang selalu dianjurkan oleh Allah oleh Allah juga gitu, seperti di akhir surat Al-Baqarah gitu, Pak, ya, memohon kepada Allah untuk tidak diuji dengan sesuatu yang kita tidak mampu untuk menerimanya. Itu memang penting. Kalau kita renungkan, Bapak, ya, dan Ibu juga semuanya, cobaan itu memang mulia, ya kan, Pak? Ujian itu dia ada kebaikan di balik itu. Tetapi ditakutkan kalau kita nggak mampu terhadap sebuah ujian itu, nanti akan
apa istilahnya, bukan kebaikan yang kita dapat gitu. Jadi memang kita mohon kepada Allah, berilah ujian ya, sesuai dengan kemampuan yang kami bisa menerimanya ya Allah gitu. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Yang terakhir ini loh, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini dia Pak, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebani kami suatu ujian atau cobaan di mana kami tidak punya punya kemampuan. La tokoh itu energi atau kemampuan untuk memikul beban tersebut. Ya, kalaupun engkau memberi cobaan, beri juga kekuatan. Nah, itu intinya Pak. Jika engkau memberi cobaan kepada hamba ya Allah, dan hamba memang yakin itu sebuah cinta darimu gitu ya, untuk menaikkan derajat, tetapi tolong beri pula kekuatan kepada hamba. Jika memang hamba enggak mampu atau berat untuk memikulnya, jangan beri cobaan seperti itu ya Allah. Itu intinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang menyegerakan balasan di dunia itu penting Pak ya. Karena orang-orang yang beriman sudah diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya, wala adzabul akhirati akbar ya, wala adzabul akhirati akhza. Ada juga di dalam ayat lain ya, siksaan atau balasan di akhirat itu lebih besar ya, balasan di akhirat itu lebih menyakitkan daripada di dunia. Makanya orang-orang yang beriman kalau diberi balasan, memang misalnya kita berbuat salah kemudian ditegur oleh Allah langsung di dunia ya, bersyukur gitu loh ya, lebih baik daripada diberi balasan nanti di akhirat, diundur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Summa nauzubillah. Tentang ridho ya, ridho itu memang tidak di awal, memang dari awal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada keluh kesah. Memang ini akan terbukti sekali bagi orang-orang yang sudah membiasakan gitu ya. Saat misalnya ya terjadi sesuatu kepada diri kita, memang di awal-awalnya itu memang dia nggak ada itu lagi. Tidak ada keluh kesah, tidak ada caci maki bagaimana keadaan tidak. Memang dari awal dia itu memang sepenuhnya ridho ya Allah. Dari awal kejadian. Subhanallah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, tentang murka-murka ini juga bisa kita kaitkan juga dengan keadaan sekarang gitu ya. Misalnya keadaan pandemi ini gitu ya. Ya, pada mulanya mungkin kita bisa mengatakan ini bahwa ini adalah hasil atau akibat dari perbuatan manusia ya. Cuman karena sudah mengglobal gitu ya, semuanya kena, semuanya tidak bisa menghindari ya, ujung-ujungnya kita harus dituntut untuk apa lagi? Untuk ridho gitu. Jangan sampai kenapa gitu loh. Kenapa Allah tidak? Kenapa Allah tidak? Ya, dianjurkan untuk memperbanyak ridho, jangan memperbanyak murka dan murka lagi. Itu Bapak Ibu. Keadaan hujan-hujan begini gitu ya. Ya, nggak perlu ya, kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan ya, tidak boleh mencaci maki keadaan. Nah itu juga Pak. Musim kemarau misalnya, ini kenapa ini ya Allah gitu ya, nggak boleh Pak ya. Keadaan itu tidak boleh dicaci maki, diterima, karena itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarau kita juga terima, banyak hujan juga terima, angin kencang nggak boleh melaknat angin ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mau kerja misalnya gitu ya, angin kencang, apa ini gitu, bukan, karena itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, terima ya semuanya keadaan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Baik, hadis berikutnya. Ini dari Anas juga, subhanallah. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana benun li Abi Talha radhiyallahu anhu yastaki ya.
fa kharaja Abu Talha faqubida as-sabiyyu falamma raja'a Abu Talha qala ma fa'ala ibni qalat Ummu Sulaim wa hiya ummu as-sabi huwa askanu ma kana faqarrabat ilaihi al-'asha fata'asha thumma asaba minha falamma faragha qalat warus sabi. Ya, kita artikan dahulu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas radhiyallahu anhu qala kana bunun li Abi Talha, ya, ada seorang anak, ya, dari siapa? Dari Abu Talha radhiyallahu anhu yashtaki, dia mengeluh. Suatu hari dia mengeluh, kemudian fa kharaja Abu Talha, lalu Abu Talha datang, ya. Kemudian faqubida as-sabi, ya. Kemudian si anak yang sedang sakit atau sedang mengeluh tersebut qubida. Supaya qubida itu, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Qubida itu makna dasarnya dicabut atau dipegang gini, ya. Artinya apa? Anak yang sedang sakit atau yang sedang mengeluh kesakitan itu, ya, dia meninggal pada waktu itu. Falamma raja'a Abu Talha, jadi di rumah tempat si anak tadi, gitu ya. Si anak ini kesakitan di rumah ketika apa? Abu Talha ini sedang keluar. Fa kharaja Abu Talha. Maksudnya begitu. Kharaja meninggalkan rumah sedangkan si anak sedang sakit, ya. Kemudian ketika Abu Talha sedang di luar, si anak ini qubido, ya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma raja'a Abu Talha, ketika Abu Talha pulang nyampe ke rumah, qala ma fa'ala ibni, bagaimana keadaan anakku, gitu ya. Bagaimana dia, gitu. Apa yang dilakukan dia sekarang? Qalat Ummu Sulaim wa hiya ummu sabi, ya. Ya, di rumah tersebut ada si istrinya yang bernama siapa? Ummu Sulaim, Pak. Ya, ketika si anak sudah meninggal, Abu Talha belum tahu nih, Pak. Ini cerita tentang sabar juga, ya. Dia keluar rumah, kemudian si anaknya meninggal, ya. Kemudian pas nyampe di rumah, si istrinya berkata, qalat Ummu Sulaim wa hiya ummu sabi, ya, dia adalah ibu dari dari si anak tadi. Huwa askanu makana, ya, ini bahasa kiasan, ya. Bagaimana keadaan anakku, kata Abu Talha. Si istrinya menjawab, huwa askanu makana, dia tenang, sudah tenang saja, gitu loh. Artinya apa, Pak? Ya bahasanya memang istilahnya bahasa enggak langsung. Ketika ditanya oleh Abu Talha, gitu kan, bagaimana dengan anakku, sudah meninggal? Tidak, ya. Dia si istri tidak mengatakan langsung sudah meninggal, tetapi sudah hanya mengatakan dengan bahasa sindiran saja, ya. Dengan bahasa sindiran, ya, cuman Abu Talha belum terlalu paham dengan makna itu, gitu ya. Dia si anak tadi tenang, gitu lah, tenang keadaannya, gitu. Padahal makna tenang tersebut sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqarrabat ilaihi al-'asha fata'asha. Jadi ketika Abu Talha nyampe ke rumah, si istri pun juga akan menghadirkan makan malam, ya. Ya, ketika dia nyampe di rumah itu sudah tiba waktu al-'asha, waktu makan malam, maka makan malamlah Abu Talha, ya. Thumma asaba minha, ya, kemudian terjadilah apa yang terjadi, ya, makan sudah, minum sudah di rumah tersebut. Falamma faragha qalat, ketika sudah makan, sudah tenang keadaan, istrinya berkata, qalat warus sobi, gitu ya. Warus sobi itu si anak sudah siap untuk dafan. Dafan itu apa, Pak? Siap untuk dikebumikan. Baru dikatakannya, Pak. Nah, ini dalam hadis ini ada hikmah, gitu ya. Jadi ketika dia nyampe di rumah, ya,
disampaikan dengan bahasa sindiran dahulu. Setelah disampaikan, tibalah waktu makan malam dahulu, semuanya sudah baru disampaikan dengan cara yang jelas. Warus sobi, ya, anakmu sudah siap untuk apa untuk dikebumikan. Wow, ini Pak, kalau kita lihat itunya dalam penjelasan hadisnya, memang ini suatu cara dalam Islam untuk mengkabarkan berita wafat atau berita meninggal itu juga diperbolehkan, ya, dengan bahasa tidak langsung dulu, ya. Manfaatnya apa? Agar tidak terlalu manfaatnya agar tidak terlalu mengecewakan atau menyedihkan gitu, ya, dengan bahasa ya halus-halus dikit gitu loh. Jangan langsung gitu ya. Jangan. Itu boleh, ya. Artinya boleh. Ya silakan saja kalau mau langsung saja gitu, ya. Misalnya, nak gitu, ya, ayahmu sudah meninggal. Ya itu langsung gitu, ya. Atau bahasa yang lain juga dianjurkan. Nak gitu. Coba lihat tuh ayahmu di rumah, kan gitu ada juga Pak, ya. Lalu si anak bertanya, "Kenapa ayah? Kenapa ayah?" Nah, mungkin dia akan tahu sendiri nanti. Itu cara, dan cara ini memang diperbolehkan. Begitu juga yang terjadi kepada siapa? Abu Tolha. Udah, singkat cerita sampai hadis ini bahwa Abu Tolha diuji oleh Allah Pak? Anaknya meninggal. Itu aja gitu, ya. Kemudian episode berikutnya, ya ini ya, hadisnya kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin ini 2 riwayat Pak, ya. 2 riwayat, ada riwayat Bukhari dan ada riwayat Muslim. Ya dia istilahnya panjang-panjang. Kita baca dulu yang riwayat Muslim ini. Sudah diketahui si anak meninggal. Udah, berarti meninggal anak siapa? Abu Tolha. Falamma asbaha Abu Tolha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, ya. Ketika di pagi harinya, Abu Tolha datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita baru Pak, ya. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa akhbarahu, ya. Kemudian Rasulullah dia memberi kabar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Tolha, "A'rastumul laila," gitu, ya. Ini cerita baru, ya, setelah meninggalnya si anak gitu Pak, ya. Jadi suatu pagi, nah gitulah, dibuka kisah barunya gitu, bukan berkaitan dengan si anak lagi. Jadi di suatu pagi, ya, Abu Tolha menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ya menyampaikanlah keadaan. Kemudian keadaannya di sini adalah Abu Tolha itu ada istri, nah itu dia. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari itu, di hari itu berkata kepada Abu Tolha, "A'rastumul laila," gitu. Kalian jadi pengantin ya tadi malam gitu. Nah, itu bahasa Rasulullah. Artinya Nabi mengetahui bahwa mereka berdua ini memang sudah sudah sah. Atau ya bahasa kiasan juga Pak, kalian jadi pengantin tadi malam ya, artinya memang sudah bergaul suami istri. Nah itu dia, bergaul suami istri. Kemudian qala na'am, ya wahai Nabi, kami betul apa yang telah baginda sampaikan. Iya, kami sudah berhubungan suami istri gitu, ya. Qala, Rasulullah berkata kepada mereka berdua, ya, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah mereka berdua gitu Pak, ya. Ini bukan kalau saya pahami dari hadis ini setelah meninggalnya si anak. Setelah meninggalnya si anak, proses baru gitu loh. Artinya nanti dalam hadis ini diberi kabar juga setelah meninggal putra yang pertama, mereka memulai lagi berhubungan, kemudian dapat anak yang kedua. Nah, itu dia, anak yang baru. Itu kita pahami dalam hadis ini. Jadi ini episode berikutnya setelah meninggal si anak, ya. Kemudian Rasulullah berkata ke Abu Tolha, kalian jadi pengantinnya tadi malam. Iya wahai Nabi. Artinya
kalian bergaul berdua ya. Iya, memang sah gitu ya. Artinya begitu ya. Naam. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma barik lahuma, ya Allah, berkahilah mereka berdua ya. Berilah keberkahan kepada mereka berdua. Kemudian fawaladat ghulaman. Nah, fawaladat ghulaman ya. Si istri dari Abu Thalha ini, Ummu Sulaim ini melahirkan seorang anak ya, seorang anak. Jadi ini anak keberapa ini Pak kalau kita pahami? Anak yang berikutnya, anak yang kedua setelah yang meninggal tadi. Meninggal tadi Abu Thalha sabar, itu ya. Sabar, kemudian periode berikutnya mereka berhubungan suami istri, kemudian didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waladat ghulaman, si istrinya melahirkan seorang anak. Faqala li Abu Thalha, kemudian berkatalah kepadaku Abu Thalha. Ini siapa yang mengatakanku ini? Anas. Anas berkata, Abu Thalha berkata kepadaku, ihmilhu hatta ta'ti bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bawa si anak itu ya. Ketika si anak itu baru lahir, bawa si anak itu sampai kamu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Anak yang baru lahir tadi bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha, kemudian diutuslah si anak ini dengan ya orang yang ada pada waktu itu atau si Anas ya, bawa si anak itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu bi samaratin, ketika membawa si anak itu mereka juga membawa beberapa butir korma Pak. Beberapa butir korma. Faqala ama'ahu syai'un, ya, kemudian berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama'ahu syai'un, apakah dia membawa sesuatu? Qala na'am tamaratun, iya, dia membawa sesuatu ya. Ini Anas yang berkata, iya, dia membawa sesuatu, yaitu apa? Beberapa butir korma. Jadi membawa si bayi yang baru lahir tadi kepada Nabi, membawa bayi dan beberapa butir korma. Ketika sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghaha. Madagho yang diri itu ketika ya mengunyah Pak ya saya, diambillah nyampai ke Nabi bayi dan korma tadi. Nabi mengambil korma tadi, kemudian famadaghaha, kemudian Nabi mengunyah korma yang diberikan tadi. Thumma akhadaha min fihi, ya, setelah dikunyah oleh Nabi SAW, kemudian Nabi mengambil dari mulut beliau. Hasil kunyahan Nabi tadi memang Nabi sendiri Pak, beliau mengunyah, kemudian setelah dikunyah korma tersebut faja'alaha fi sobi ya, fi sobi ya, beliau kunyah, kemudian hasil kunyahan tadi beliau berikan, letakkan di mulut anak yang baru lahir tadi ya. Thumma hannakahu ya, fasammahu Abdullah ya, muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Jadi korma yang dikunyah kemudian beliau letakkan di mulut sobi. Hannakahu, kemudian Nabi menghannaka. Hanna itu tahnik ya, tahnik itu ya, kalau seingat kami itu makna tahnik itu apa istilahnya, korma atau sesuatu yang manis ya. Ketika bayi baru lahir itu kita letakkan di mulutnya. Tetapi posisinya di mana Ustaz? Mungkin di atas ini. Iya, bagian atas itu Pak. Ya. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak. Ini memang hadisnya sahih. Artinya apa? Ada juga para ulama mengatakan kalaupun sedang tidak ada korma, cari yang manis-manis. Ya, madu ya, itu bisa. Ya, tapi jangan sampai sambal gitu loh, kalau sambal itu nggak menangis si anak gitu. Tapi memang itu Rasulullah mencontohkan
Dalam hadis ini kurma itu kenapa yang manis-manis juga? Ya, semoga ya si bayi itu ketika dia baru lahir ke dunia ini merasakan lagi gitu ya, sesuatu yang nikmat, yang manis. Itu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat dari siapa? Dari Bukhari ya. Wa fi riwayatin li Muslim juga apa? Kalau saya sudah baca riwayat Muslim ini mirip-mirip maknanya gitu ya, cuman apa istilahnya redaksi hadisnya apa beda-beda sedikit. Yang jelas kita akan langsung apa istilahnya memetik pelajaran saja dari hadis ini. Ya, kita sudah dapat gambaran maknanya, kemudian pelajaran-pelajaran yang penting yang bisa kita petik. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fil hadithi mithalun waqi'i lil mar'atil muslimati waz zawjati as-salihati fi aqliha al-kabir wa dhaka'iha al-wiqad. Dalam hadis ini menggambarkan, mencontohkan contoh yang waqi'i. Contoh yang waqi'i itu contoh yang realita dalam kehidupan. Terhadap siapa? Seorang perempuan muslimah atau seorang istri yang soleha. Istri yang soleh itu akan kelihatan pada apa? Pada akalnya yang cerdas, apa istilahnya, yang dewasa, yang cerdas dalam membaca situasi, ya Pak ya. Maksudnya di sini apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya si istri tadi, ya, dia memberi kabar tentang kematian si anak itu bagaimana Pak? Memilih cara yang terbaik agar apa? Agar perasaan suami itu memang tidak terlalu down gitu Pak ya, dicari cara. Nah itu dia. Kemudian talatuf fil ikhbari an wafatin au musibatin, ya itu ya pelajaran yang bisa kita petik apa? Talatuf, agak beramah-ramah dalam memberi kabar musibah atau sebuah kewafatan. Artinya jangan terlalu kasar, jangan terlalu vulgar gitu loh. Cari bahasa-bahasa yang lebih apa ya, sindiran atau kiasan. Jangan langsung-langsung, "Wih, meninggal." Ya, itu mungkin akan apa istilahnya berdampak kurang baik. Cari bahasa-bahasa kiasan itu. Berikutnya, sabru Ummu Sulaim ya, sabru Ummi Sulaim ala mauti waladiha ya. Kesabaran Ummu Sulaim ya, ibu dari si bayi tadi ya. Tentulah bagaimanapun seorang orang tua kalau ya anaknya, anak kesayangan ya, anak yang dicintai. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis ini itu anaknya satu ya gitu Pak ya. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya disebutkan di sini kesabaran, selain kesabaran dari Abu Thalha disebutkan di sini sabru Ummi Sulaim. Ya, kesabaran dari Ummu Sulaim terhadap apa? Wafatnya putra yang sangat dicintai. Kemudian itharu irdaiz zaujah ala huznihi ya. Wa hada min wafaiz zaujah li zaujiha. Ithar itu ya mendahulukan ridhonya seorang suami ya di atas apa? Atas kesedihannya. Artinya apa? Memang seorang istri yang soleha, istri yang muslimah, istri yang soleha itu dia cerdas dan lihai sekali untuk apa? Mencari apa? Melakukan cara di mana dengan cara tersebut suaminya akan ridho kepada dia ya. Dan ini merupakan apa? Bukti kesetiaan dari seorang istri yang soleha. Kemudian jihadul mar'ati wal isham fi ajril mujahidin juga. Ini mungkin langsung digabungkan tentang apa? Tentang hadis yang dalam riwayat Muslim ya. Perjuangan seorang perempuan dan sumbangsi ya seorang perempuan dalam sejarah Islam terhadap perjuangan kaum muslimin al-mujahidin ya. Disampaikan ya begitulah bahwa perempuan dalam Islam itu dia ada peran ya, peran untuk mendukung perjuangan suami, kemudian untuk mendukung perjuangan kaum muslimin juga ya dalam membela agama Islam.
Kemudian hubbus sahabati lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal hirsu ala mulazamatihi wastisharatihi wat tabarruk bi suhbatihi. Dalam hadis ini ya disampaikan juga bahwa kecintaan para sahabat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu sangat menyukai mulazamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, suka misalnya bersama dengan Rasulullah, kemudian ngambil keberkahan dengan terhadap persahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minas sunnati ayyukhaffifa kullu minaz zaujaini musibatal akhar ya. Termasuk sunnah juga setiap seseorang di antara hamba itu dia yukhaffif, meringankan ya musibah yang dipikul oleh yang lain. Dalam kisah ini siapa? Seorang istri dan suami itu saling meringankan. Arti saling meringankan ini ya saling menguatkan. Kalau kita sedang ditimpa musibah, ya sikap yang terbaik yaitu saling menguatkan ya satu sama lain. Kemudian juga ya seorang istri ya tentu dan suami dianjurkan juga at-tazayyun ya. Tazayyun itu ya berhias. Ini juga ya termasuk kerjasama yang disunahkan. Si istri berhias karena suami, si suami pun juga berhias karena apa? Karena ingin menyenangkan si istri ya. Kemudian dan itu hikmahnya apa? Gunanya apa? Istri berhias, si suami juga berhias, lidawamil asyarati ya, atau lidawamil usrati wa tamkinil mawaddah. Agar apa? Agar rasa cinta dan kasih sayang itu akan terjaga, adawam juga langgeng kalau bahasa kitanya ya. Kemudian ikhtiyarul asma al karimah lil abna ya. Dalam hadis ini disampaikan ketika dibawa kepada Nabi, kemudian Nabi mentahnik, kemudian fasammahu Abdullah ya. Anak yang lahir dari Abu Thalha dan Ummu Sulaim itu diberi nama oleh Nabi siapa Pak? Abdullah, sammahu Abdullah. Maka poin yang bisa dipetik dalam hadis ini apa? Ikhtiyarul asma al karimah lil abna. Itu sunnah, mencari nama-nama yang mulia bagi anak ya. Ya, nama-nama yang mulia. Wa afdalul asma Abdullah. Dan nama yang paling baik itu adalah apa? Abdullah. Dalam hadis juga disebutkan nama yang paling dicintai oleh Allah itu Abdullah dan Abdurrahman ya. Abdullah dan Abdurrahman. Ini sunnah ya. Nama-nama yang lain juga bagus. Yang penting nama itu mulia. Nama itu punya makna ya, punya harapan gitu. Jangan sampai kita beri nama anak kita nama itu nggak ada arti, atau nama itu banyak dipakai oleh orang-orang yang tidak baik. Nah ini dia Pak ya? Rasulullah langsung memberi nama apa? Abdullah. Mungkin kita silakan mengecek kalau ada di antara saudara kita atau keluarga kita ya yang muslim memberi nama si anaknya itu dengan nama ya nama orang yang mungkin kebanyakan tidak Islam, atau nama-nama orang yang terkenal tidak baik menurut ajaran Allah dan Rasulnya ya, seperti ya nama-nama apalah gitu, misalnya ya apalah gitu keren-keren gitu, tapi dalam Islam setelah dilacak nggak ada artinya. Ini itu tidak dianjurkan ya. Carilah nama-nama yang mulia, Abdullah, kemudian Abdurrahman, kemudian nama-nama sahabat, semoga bisa ya mirip seperti sahabat Nabi gitu. Kemudian nama-nama orang yang soleh, kemudian Ahmad, Muhammad juga itu diperbolehkan. Itu termasuk sunnah. Kemudian poin yang berikutnya adalah man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minhu. Yaitu barang siapa yang
meninggalkan sesuatu atau merelakan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti apa? Mengganti yang lebih baik daripada itu. Nah, ini apa sesuai sekali dengan apa yang dirasakan oleh Abu Talha dan Ummu Sulaim. Mereka diuji oleh Allah, kemudian mereka ridho dengan kepergian putra yang pertama. Mereka ridho, ya, mereka memang menerima sebuah ujian tersebut, lalu Allah menggantikan, ya, dengan anak yang baru. Itu apa janji Allah, ya. Kalau kita meninggalkan sesuatu atau rela apa meninggalkan sesuatu karena memang itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yakinlah, ya, Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada itu. Wa fi riwayatin, ya, ini sebuah kelengkapan dari hadis. Wa fi riwayatin lil Bukhari qala Ibnu Uyainah faqala rajulun minal ansor, ya, Ibnu Uyainah berkata, ada seorang laki-laki dari Ansor berkata, fara'aitu tis'ata auladin, ya, kulluhum qad qara'ul Qur'an, yakni min auladi Abdillah al-Maulud. Ini penjelasan hadis. Ada seorang apa setelah Abdullah si anak, ya, dari siapa Pak? Abu Talha tadi. Dia si Abdullah ini sudah besar, kemudian apa berkeluarga juga. Ada seorang laki-laki dari Ansor menyaksikan, ya, berkata, seorang laki-laki dari kaum Ansor berkata, fara'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an. Aku melihat, ya, siapa? Abdullah, putra kedua yang diganti oleh Allah tadi. Ya, Abdullah ini punya anak berapa orang Pak? 9 orang. 9 orang qad qara'ul Qur'an. Semuanya 99 itu apa? Ahli dalam Al-Qur'an. Bukan hanya membaca saja, mereka hafiz Al-Qur'an, ya. Yakni min auladi Abdillah al-Maulud. Ya, yang 9 orang itu siapa? Putra dari Abdullah yang lahir tadi, gitu kan? Yang didoakan oleh Nabi juga, ya Pak, ya. Ya, bapak ibunya ketika apa bermalam, jadi pengantin bermalam, di pagi harinya didoakan oleh Rasulullah, Allahumma barik lahuma. Ya Allah, berilah keberkahan kepada mereka berdua. Setelah apa? Setelah ditimpa musibah kehilangan anak, kemudian malam berikutnya mereka bergaul, kemudian didoakan oleh Nabi, Allahumma barik lahuma. Ini sebagai bukti juga doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah yang lahir tadi memiliki anak 9 orang, semuanya ahli Al-Qur'an. Ya, berkat dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu, ya, hadis ya kita sudah baca, yaitu 3 hadis, ya, hari ini. Atau 2, ya Bapak Ibu. Subhanallah. Memang kita nggak bisa sih terlalu segera gitu atau cepat-cepat membaca hadis ini, karena memang ada poin-poin yang perlu untuk dijelaskan. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Kalau ada pertanyaan boleh kita sambung dengan ya apa istilahnya, tanya jawab. Atau satu lagi lah Bapak Ibu, dikit, ini singkat sekali. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi bersabda, laisa syadidu bisur'ati innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ini singkat, ya. Nabi bersabda, orang yang kuat itu, ya, syadid itu kuat atau perkasa itu bukan bisur'ati. Bisur'ati itu dengan otot atau apa Pak? Tidak, dalam Islam perkara otot itu bukan yang yang ideal. Tetapi kata Nabi, innamas syadidu, sesungguhnya yang perkasa dan yang kuat itu, kata Nabi SAW, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, itu seorang hamba yang bisa mengontrol jiwanya, mengontrol dirinya ketika apa? Indal ghadab, ketika marah. Sudah emosi,
ya, misalnya dihina oleh orang, direndahkan oleh orang, dia nahan diri. Ya, untuk apa saya marah? Wah, itu bukti kuat, ya. Kekuatan perkasa yang gagah menurut Nabi itu begitu. Orang yang bisa mengontrol dirinya ketika marah. Ya, ini hadisnya singkat, bagus, ya. Muttafaqun alaih, ya. Disepakati Bukhari Muslim, kemudian dikuatkan juga dengan Imam Ahmad, ya rahimahullah. Cukup itu, berarti 3 hadis kali ini. Silakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz. Ya Ustaz, Masya Allah Ustaz Alim. Ya, supaya kita itu terpancing ya saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya subhanallah. Tapi ada dari para nabi ini yang saya sampai sekarang yang saya dijelaskan. Dari 25 rasul itu menurut saya ada satu nabi, Nabi Sulaiman. Dari segi mana kesabarannya yang diberikan oleh Allah atau ujian yang besar yang diberikan oleh Nabi Sulaiman. Sementara yang lain-lain ini kita tahu. Sekalipun memang ada Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi ini berarti Rasul-Rasul yang punya keuletan kesabaran yang luar biasa. Tapi Nabi Sulaiman ini sungguh luar biasa. Allah sudah menggerakkan dia seorang anak nabi, dia seorang anak raja, dia seorang raja, dia juga punya istri ratu, cantik, rapis, dia bisa bicara dengan hewan, dan lain sebagainya. Dengan hewan dan dia bisa terbang juga, dia bisa menggunakan angin sebagai kendaraan. Jelasan itu dalam Al-Quran, surat Al-Amr, juga surat Sahabat juga disebutkan. Sahabat, ya. Luar biasa. Nah, saya minta tolong diberikan ada satu adalah kesabarannya kayak apa, yang dalam bentuk apa gitu. Nah, seperti kayak Nabi Ayub gitu ya. Jelas ya. Itu saja dia bukan memohon maaf ya, bukan seperti apa yang dikatakan oleh Iblis gitu ya. Iblis kan pengen tahu kesabarannya Ayub, malah mereka Iblis tidak tinggi ya. Iya, iya. Tidak tinggi pada si Ayub, Nabi Ayub ini. Nah, itu minta tolong diberikan satu penjelasan. Masya Allah. Terus yang kedua, pertanyaan tentang ini aja, kesabaran itu sendiri. Kalau dalam kenyataan ya, realitas gitu ya, kita sering mengatakan, aduh, kayaknya sabar tuh gak ada batasnya, gak ada ini, sabar tuh sabar ada batasnya, sabar. Nah, ini ada satu ungkapan-ungkapan kecil gitu dari antara kita yang seperti itu. Dan juga akhirnya, apakah ini sebagai realisasi daripada ketidaksabaran seseorang itu sehingga diungkapkan seperti itu? Iya. Terima kasih. Masya Allah, menarik ya. Pertanyaan yang pertama ya, ini apa? Ya Masya Allah. Secara sederhana, mungkin untuk penguatnya nanti kita lihat dari kitab tafsir ya. Saya dalam surah Fatir itu alhamdulillah saya termasuk yang suka itu juga yang intinya hafal lah gitu ya. Wa wahabna walaqad dalam surah Fatir wa wahabna li Dawud Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Itu dalam surah Shad gitu ya, tentang Sulaiman ini. Tapi itu memang betul yang disampaikan Ustaz Halim itu, banyak sekali kelebihan-kelebihan Nabi Sulaiman gitu ya. Terus titik kesabarannya di mana? Jawaban sederhananya dulu, sabarnya beliau itu sabar dalam ketaatan. Kalau yang saya pahami gitu ya. Sabar dalam ketaatan Nabi Sulaiman. Artinya apa? Sesibuk-sibuk apanya Nabi Sulaiman, ya Pak. Ini kalau kita lihat memang wah sekali Pak. Nabi Sulaiman itu ya ulimna mantiqat thair ya. Kemudian wa tasrifur istilahnya tentang tentang angin-angin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman.
wasakharna lahu rih, ya. Kami tundukkan bagi dia tentang apa? Iya. Kemudian angin-angin itu tunduk. Bahkan dalam surat Al-Anbiya, Pak, yang ada dalam laut itu, Pak, itu jin-jin itu semuanya itu, Pak, ya, itu gambarannya. Ikan-ikan yang besar, ribuan ikan itu semuanya tunduk. Memang itu apa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Artinya apa? Beliau itu menguasai seluruh makhluk Allah. Ya, Pak, ya. Yang di darat ditunduk sama beliau, yang di laut, di air semua tunduk, ya, yang di atas bahkan bukan yang zahir saja, makhluk yang batin itu, para jin itu tunduk semuanya kepada Nabi Sulaiman. Artinya apa? Nabi ini apa? Dia memang raja. Ya, raja di atas segala raja, ya, terkenal, ya. Dan itu dia berdoa kepada Allah dalam surat Shad, ya. Faqala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, ya. Nabi Sulaiman itu dalam surat Shad pernah berdoa kepada Allah, rabbi ighfirli wa habli, ya Allah ampunilah hamba, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan karuniakanlah hamba, ya Allah, kekuasaan, kerajaan yang mana kerajaan tersebut tidak layak bagi seorang setelahku nanti. Wah. Jadi memang raja di atas raja, ya, memang semuanya nanti berakhir pada Allah, ya. Raja di atas raja itu memang hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk makhluk Allah, dialah raja yang seorang raja yang tidak yang kerajaannya tidak dimiliki, ya, oleh orang setelah dia. Itulah Sulaiman, ya, bin Daud. Nah, beliau ini raja. Ya, kalau kita lihat sibuk ngapa itu kalau beliau itu, Pak? Ya sibuk lah, ngatur yang di darat, ngatur yang di laut, ngatur makhluk-makhluk yang gaib, ya. Tunduk semuanya, bukan nggak sibuk, itu sibuk gitu, ya, tunduk semua, ya. Tetapi di atas dengan begitu sibuk apanya gitu, ya, mengatur seluruh makhluk yang ada di bumi ini, tetapi dia taat kepada Allah. Artinya apa? Dia masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang bisa saya tangkap sederhana dahulu, Ustaz. Jadi kesabaran dalam ketaatan, ya, itu kelebihan Nabi Sulaiman. Sabarnya di sini apa? Dalam ketaatan. Karena kalau kita lihat orang sudah kaya begitu, bagaimana? Di mana titik fakirnya Nabi Sulaiman gitu, ya, Pak, ya? Miskinnya Nabi Sulaiman, orang semuanya tunduk semua kepada dia, nggak ada fakir dan miskin gitu, ya. Bahkan kalau kita renungkan makhluk-makhluk yang ada dalam laut itu, ya, itu disebutkan juga mereka mengambil mengambil permata-permata, mengumpulkan istilahnya berlian-berlian yang dalam laut itu, ya, untuk kekuasaan Nabi Sulaiman semuanya. Bagaimana itu? Berlian permata sebesar gunung gitu, ya, diserahkan kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, kaya sekali. Di mana titik fakir dan lemahnya? Berarti kesabaran beliau itu dalam ketaatan. Ingin bukti lebih nyata lagi, silakan kembalikan kepada kita hamba yang hidup zaman sekarang, ya. Ada orang, ya, hamba Allah tidak diberi kekuasaan, ya, Pak, ya. Ini contohnya, tidak ada yang diurus, ya. Jangankan untuk ngurus sebuah kota atau apa, ya, kita ngurusnya hanya ngurus diri sendiri saja gitu loh. Tetapi dia tidak mau sholat 5 waktu. Nah, itu dia. Tidak taat kepada Allah. Tidak banyak beban yang diberikan oleh Allah, tetapi dia tidak taat. Nah, lihatlah contoh Nabi Sulaiman. Kita ini nggak ada terlalu sibuk, Pak. Nggak ada yang diurus, nggak ada, tapi kok kurang taat kepada Allah. Nabi Sulaiman sekalipun sibuknya minta ampun, tetapi beliau tetap taat kepada Allah. Jadi hanya sederhana, Ustaz. Mungkin itu dulu jawabannya. Sabarnya di mana? Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, Ustaz. Masya Allah. Kekuasaan. Lupa. Betul, Ustaz. Iya. Ya, kalau bahasa sederhananya,
orang kalau bisa bersabar karena susah, nah itu dia. Sebagian kita mungkin kita bisa bertahan dan bersabar karena hidup susah. Tetapi ingat loh, kita mungkin nggak akan bertahan atau tidak sabar dengan hidup mewah. Nah, jangan dikira mewah itu akan membuat kita apa gitu loh. Tapi memang begitu realitanya. Mungkin lapar, kurang harta, kita bisa bersabar. Tetapi ingat, di saat kita diberi kelebihan oleh Allah, kita nggak akan bersabar lagi. Artinya apa? Kita lalai, ditakutkan begitu. Lalai, nggak mau beribadah, tidak taat kepada Allah, lupa akan Allah, nggak mau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz? Sebagai penguat. Kemudian yang kedua tadi apa? Tentang sabar itu ada batasnya. Secara kemanusiaan, ya kami bisa apa istilahnya menyampaikan juga, ya memang kalau secara kemanusiaan boleh-bolehlah kita mengatakan sabar itu ada batasnya, karena memang backgroundnya beda-beda gitu kan, keimanan kita beda-beda, kita harus terima gitu loh. Cuman kalau sempat terjadi ada keluar kata-kata itu, sabar itu ada batasnya, bisa kita katakan juga ya bahwa itu menunjukkan ketidaksabaran seseorang. Iya, ya itu bisa kita katakan apa? Menunjukkan ketidaksabaran seseorang, ya. Artinya kalau memang sabar sebenar-benar sabar, kata-kata itu nggak perlu keluar, gitu. Sabar itu ada batas, sabar itu ada batas, tidak perlu keluar. Terimalah dengan hati yang penuh ridho dan menerima, itulah bukti kesabaran. Dan perlu diingat juga, sabar itu di awal terjadinya, Pak. Ya Pak ya, terjadi sesuatu langsung sabar, ridho dan menerima, itulah sabar yang hakiki. Jangan ketika kejadian ngutuk gitu ya. Setelah 2 jam berikutnya, iya ya Allah gitu. Nah, itu bukan sabar yang hakiki. Ya, bolehlah kita berlatih ya, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian Bapak Ibu, subhanallah. Ustaz. Wahabana li Daud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Demikian para jemaah pengajian kajian kita sore ini kita semoga ini bermanfaat dan pelajaran yang sangat dalam bagi kita semua, melatih kesabaran dalam hal meniti kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah. Itu yang inti daripada pengajian ini. Mari kita sama-sama tutup ini dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.